Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini senang banget ya yang pada habis libur panjang ya. Sekarang ini udah mulai masuk lagi ya hari ini ya. Ya kan. Biasanya gitu banyak yang kalau habis libur panjang terus masuk itu masih ogah-ogahan itu apa nuansanya masih nuansa libur gitu. Tapi kita Mhm. ingatkan pada Anda semua, bagi Anda yang masih punya kerja, punya pekerjaan, masih harus ngantor walaupun katanya berat itu Anda harus tetap bersyukur karena situasi sebenarnya dunia ini sedang tidak baik-baik saja. PHK itu terjadi di mana-mana gitu ya, Mbak Agi ya. Bukan hanya di Ya. Indonesia, tapi juga di luar negeri banyak di dunia di global lah dunia internasional banyak Mhm. sekali PHK. Jadi buat Anda yang rasanya kok males banget habis liburan mesti ngantor lagi harus tetap semangat gitu ya. Selalu lihat, jangan lihat yang di atas, tapi lihat yang ke bawah gitu. Dan dibandingkan mereka yang mengalami PHK gitu atau ancaman dan sekarang sudah kehilangan pekerjaan, Anda masih beruntung loh, Anda Ya. masih bisa bekerja. Dan seperti biasa, sambil menyemangati Anda, tapi Mhm. juga tentu menyemangati mereka-mereka yang kehilangan pekerjaan atau sekarang bisnisnya Mhm. sedang lesu, kita ajak Anda untuk ngobrol, membaca berita di balik berita gitu ya. Dan Mhm. eh, dalam ini membaca berita di balik berita ini adalah tagline dari Off the Record bersama saya Hersu Arif. Dan saya Agi Beta senang sekali menjumpai Anda pada hari ini setelah kemarin bermacet-macet riang di luar kota menuju Hmm. Jakarta, Mas Hersu, Ya, karena ya, ya, ya. weekend ya. Ya, ya. Mhm. Jadi, oke, selamat datang kembali untuk yang di Jakarta dan juga kota-kota besar lainnya ya. Mhm. Dan sepanjang Anda kemarin libur itu ternyata peristiwa politik itu terus berlangsung dan semuanya seru-seru semua ya. Tapi ini memang ada pakem yang berubah ya sekarang, Mbak ya. Biasanya kan kalau kalau beberapa waktu yang lalu itu tensi politik itu biasanya rame Senin itu mulai ancang-ancang terus sampai Jumat, nanti puncaknya di Jumat. Jumat udah mulai kendor lagi. Biasanya kan gitu ya dulu ya. Makanya dulu kalau Mhm. pemberitaan Ya. orang biasanya kalau hari Sabtu dan Ahad itu lifestyle gitu kan biasanya. Kenapa? Mhm. Karena Ya. orang mau bersantai-santai, udah nggak ngomongin politik dan sebagainya. Tapi sekarang ini beda. Mungkin karena kaitannya menjelang tahun politik. Bahkan sejak tahun 2022 kemarin ya, itu Mhm. bahkan hari-hari Sabtu dan Ahad itu orang tetap aja ngomongin politik. Mhm. Dan peristiwa politiknya juga berlangsung sangat tinggi. Nah, banyak sekali ya Mbak ya yang peristiwa-peristiwa politik yang terjadi sepanjang pekan kemarin yang masih terus banyak mendapat sorotan itu soal ini ya Mbak ya. Saya kira soal perpanjangan masa jabatan kepala desa itu yang jadi Mhm. 9 tahun dan ini kelihatannya Mhm. jadi komoditi dari partai Mhm. politik bahkan juga para bahkan presiden Mhm. karena Mhm. Mhm. karena banyak yang mengkait-kaitkan ini juga soal perpanjangan masa jabatannya Pak Jokowi karena bagaimanapun kan desa Mhm. ini mereka langsung ke grassroots gitu ya, Betul. setidak-tidaknya bisa mempengaruhi para pemilih di level desa itu Mhm. masih ramai Mbak. Terus apalagi ya soal ada kemarin dan ada apa Mbak yang Temuan PPATK ya, PPATK. PPATK Betul. ya. Nah, itu Mhm. ramai Ya. juga ya PPATK itu Mbak ya. Iya, ini sebenarnya sangat penting sekali ya temuan PPATK, yaitu bahwa ada dana 1 triliun lebih gitu ya dari proyek-proyek ilegal begitu yang kemudian diindikasikan ini masuk ke parpol, dan masuk ke parpol itu adalah dalam rangka 2024 juga begitu. Jadi rupanya hal-hal seperti ini itu sebenarnya sudah terjadi pada saat pemilu-pemilu sebelumnya. Tapi khusus pada tahun ini, tahun politik ini menjelang 2024, 1 tahun terakhir, itu kenaikannya sangat signifikan, Mas Hersu. Hmm. Dari yang ratusan miliar kemudian menjadi triliunan. Nah, Ya. ini tidak banyak dibahas, tidak banyak yang kemudian membahas, mungkin karena hiruk pikuk yang lain itu tadi. Ada banyak sekali peristiwa politik. Nah, sebaiknya kita ungkap nih di sini sekarang. Oke, tapi paling kita bahas soal topik-topik itu, Mhm. tapi mungkin sebelum kita masuk ke topik itu ada hasil survei yang dilakukan oleh algoritma ini ya Mbak ya, Ya. lembaga ini. Nah ini saya kenal, ini lembaga ini cukup Mhm. kredibel gitu ya. Jadi makanya dia ketika dia membuat survei itu lebih serius Mhm. surveinya gitu ya, bukan hanya bicara Mhm. soal elektabilitas atau tingkat Iya. kepuasan kerja ya. Biasanya kalau kepuasan terhadap kinerja, terus kemudian ngomongin elektabilitas, itu kita udah mulai curiga tuh. Tapi kalau ini dia memotret satu angle gitu, sudut dari kalau sisi media menyebutnya yang berbeda, yakni soal bagaimana elektabilitas berbanding dengan resistensi publik terhadap Mhm. partai-partai. Menurut saya ini menarik, Mbak. Dia Mhm. mengambil sudut ini dan kalau dari penciuman kita ini nggak ada bau-bau
Nggak bau kepentingan sponsor ya ini Mbak ya. Mari kita bahas soal ini dulu Mbak. Oke, jadi algoritma ini dia kalau kita melihat dari hasilnya, kita bisa dapat menyimpulkan begitu ya bahwa tidak ada endorsement di balik itu dan juga kita apa melihatnya itu sebagai sesuatu yang faktual begitu ya. Kalau sebelumnya itu entah 1 bulan yang lalu kalau tidak salah Mas Ersu ada survei itu yang mengatakan misalnya elektabilitas PSI itu adalah 5, sekian, bahkan KB di atasnya PKS. Itu kita terheran-heran gitu dari mana data itu ada begitu kan. Nah, kalau di sini dia mengemukakan data yang sepertinya memang faktual di lapangan. Misalnya seperti PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia ini PSI. Jadi partai yang dengan resistensi itu yang dipilih itu paling tinggi begitu Mas Hersu. Jadi misalnya resistensi terhadap PDIP itu mencapai 17,3%. Nah, ini mengejar kepada tingkat elektabilitasnya yang juga masih tinggi sih, 22% begitu. Tapi 17% ini cukup signifikan. Ini kan artinya kita 17,3% itu yang menolak begitu ya. Penolakannya biasanya kalau dikatakan ini sebagai resistensi itu misalnya ini soal pemilu siapapun calon yang diajukan atau kemudian terhadap partai itu sendiri, maka dia sudah resisten gitu apapun yang dilakukan partai tersebut. Nah, kemudian yang lain lagi itu adalah PSI. PSI ini ternyata elektabilitasnya hanya 0,2%. Ini rendah sekali Mas Irsu. Tapi kalau kita melihat belakangan ini bahkan apa member atau kader gitu ya dari anggota dari PSI saja sudah hengkang dari PSI dan diindikasikan masuk ke partai lain ya kita ini menjadi wajar kalau sebenarnya elektabilitasnya hanya demikian karena banyak dari tokoh-tokoh itu yang dulu mendongkrak elektabilitas dari partai PSI itu sendiri dan kemudian tadi elektabilitasnya 0,2% resistensinya besar sekali yaitu 5,5%. Artinya perbedaannya itu sekitar 5,3%. Ini kan tinggi sekali Mas Ersu untuk sebuah partai yang elektabilitasnya hanya 0,2%. Sementara kalau yang lainnya itu ada PKS ya, itu yang seimbang antara elektabilitas dengan resistensi, yaitu resistensinya mencapai 4,5% dan kemudian elektabilitasnya itu 4,2%. Oke, jadi gini ya, teman-teman mesti memahami ya, bukan berarti kemudian kalau ada resistensi dan kemudian ada elektabilitas itu elektabilitasnya dikurangi resistensi itu bukan, itu menunjukkan bagaimana potret penerimaan masyarakat terhadap partai itu sendiri, itu ya. Dan saya kira kalau PDIP ditempatkan sebagai partai yang elektabilitas tertinggi itu masih itu hampir semua lembaga survei menyatakan begitu. Tapi artinya itulah segmen yang mendukung mereka. Tetapi ada juga segmen yang resisten terhadap mereka. Jadi ini memang sebenarnya ada kabar baik, ada kabar buruknya gitu ya. Kabar baiknya itu kabar baiknya adalah bahwa masyarakat kita itu sekarang berdasarkan pilihan politiknya itu udah melihat pada satu pilihan yang ideologis gitu. Itu kan itu penting sebenarnya menurut saya pilihannya itu kalau pilihan ideologis tapi kemudian harus ID partinya kuat lah gitu ya. Artinya yang begitu-begitu. Tetapi negatifnya tadi itu memberikan kita bahwa memang pembelahan itu masih terus terasa gitu. Kan karena kita lihat juga pada kan itu tadi yang dibahas ada partai-partai ideologis termasuk pada PKS kan misalnya gitu. Kita harus akui bahwa PKS memang punya segmen yang loyal, tapi segmen yang resisten terhadap PKS itu juga sangat kuat gitu karena memang citra PKS yang terlalu kanan banget gitu kan, itu yang selalu yang seperti itu. Nah, apa bahayanya buat partai-partai ini? Mereka ini sulit untuk mengembangkan mengembangkan pasarnya karena segmen mereka itu jadinya jadi kayak memang sudah itulah segmennya gitu. Jadi kan sebenarnya seperti sekarang PDIP disebut sebagai partai terbesar di Indonesia, tapi sebenarnya nggak besar-besar amat suara PDIP itu ya. Kalau dari pengalaman yang lalu, kalau untuk total suara nasional itu kan dia cuma 19, sekian gitu ya. Cuma kursinya memang dikonversi jadi lebih dari 20% kan gitu. Nah, tetapi kalau kita ngomong dari curug pasar yang besar di Indonesia itu, dia sebenarnya tidak cukup kuat. Kalau misalnya katakanlah misalnya ketika nanti dia berhadapan ada Pilpres dan dia sendiri yang dia tidak punya koalisi, ya dipastikan dia tidak akan memenangkan Pilpres. Gitu kira-kira yang mesti kita jelaskan pada publik ya soal pilihan-pilihan politik semacam ini. Tapi sekali lagi ini penting. Jadi harusnya memang lembaga survei itu
memandu publik untuk memahami bagaimana situasi politik kita. Juga itu penting untuk dari pemerintah untuk mengambil kebijakan. Harusnya seperti itu, bukan seperti Ya. sekarang lembaga-lembaga survei ini justru memanipulasi memanipulasi hasil survei dan kemudian itu untuk tujuan-tujuan penggiringan publik opini kan gitu. Ya. Iya. Datanya lain apa selain tadi ya? Kalau Selain ideologis tadi itu. Jadi PSI, PDIP, PKS, saya kira itu yang partai ideologis ya. Apalagi Mbak? iya, iya, partai-partai ideologis itu Mas Hersu. Jadi yang disorot memang yang di mana terjadi resistensi cukup besar. Kalau PSI khusus tadi itu adalah perbedaan antara elektabilitas dengan resistensinya yang luar Hmm. biasa begitu ya ternyata. Dan kalau yang lainnya sepertinya resistensinya tidak terlalu besar Mas Hersu. Hmm. Jadi kalau saya sendiri justru penasaran algoritma ini saya tidak begitu mengenal. Mungkin Mas Hersu tahu ya background dari algoritma ini, kenal kepada Kenal ininya ya. Mas Hersu. Jadi Fajar Nursaid ini dulu dia di LP3IS. Jadi saya kira kan Hmm, dari lembaganya dia cukup kredibel dan sebagainya, dan dia ya. ini saya tidak tahu perkembangan terakhir apakah dia mengambil Hmm, program S3 di UI. Saya tidak tahu hmm, apakah sudah selesai atau tidak. Sudah cukup lama saya hmm. tidak ketemu dan berapa kali bekerja sama, dan ini makanya saya menyatakan bahwa oh ini metodologinya dia bisa dipertanggungjawabkan karena saya tahu saya pernah terlibat dalam proses kerjasama dengan dia untuk Hmm. menangani beberapa survei gitu Mbak Agi. Iya, iya, iya. Kalau saya melihat data-datanya ini seperti kita melihat data faktual di lapangan, begitu tidak dibolak-balik, Ya, ya. gitu ya. Oke. Soal PSI, soal PSI misalnya itu kan hanya meraup 8 kursi dari 50 kursi di Jakarta di DPRD DKI begitu kan. Jadi sementara di tempat lain dia tidak tidak bicara begitu, dan kemudian juga eh, di DPR pusat pun juga dia tidak lolos. Jadi wajar data-data yang sekarang disampaikan gitu. Dan kemudian kalau melihat apa cerminan yang ada di media sosial, resistensi sebesar 5,5% itu juga wajar Mas Ersu Ya, begitu. ya, ya. Ya, jadi PS ini memang menarik ini ya. Saya kira tahun ini Hmm, untuk pemilu tahun ini betul-betul struggle ya dia, karena ya. banyak sekali ditinggalkan oleh tokoh-tokohnya yang itu Hmm, jelas menjadi vote getter dia yang cukup kuat. Meskipun dia juga ada hmm, pedarah baru, ada beberapa orang masuk, tapi tentu saja tidak seimbang dengan mereka yang keluar yang sudah punya jam terbang di dunia politik, dan yang keluar itu bukan orang main-main ya, pentolan-pentolan dari PSI semua. Jadi sangat menarik apakah ya. kemudian bagaimana saya belum bisa membaca lebih jauh apakah PSI akan tetap mempertahankan Giring, misalnya Haji Giring Ganesa Hmm, Jumario ini jadi ketua umum, atau dia harus kemudian mengubah lagi, karena kan ini sebenarnya dia waktu menempatkan Haji Giring Ganesa Jumario ini menjadi ketua umum kan mungkin maksudnya dia membuat semacam rebrand gitu ya. Satu jelas karena ya. Giring itu dianggap dia Hmm, punya follower yang besar sebagai seorang artis gitu. Kedua, dia ini Muslim dan Jawa gitu kan, bukan double minority seperti sebelumnya dipimpin oleh Grace Natali gitu Grace ya. Natalia. Nah, ini kita ngomong Hmm, bukan dalam hmm, bukan semangat pembelahan ya, kita ngomong dalam semangat untuk melihat dari sisi yang ya secara ilmiah kita melihatnya. Dan memang cukup berhasil pada waktu itu ya dengan Grace hmm, yang memimpin, itu artinya mereka berhasil menarik hmm, ceruk pemilih dari kalangan minoritas gitu, dan double minority juga seperti seperti Grace gitu. Tapi kan kita tahu ceruk pasar itu ya, kecil. Jadi kelihatannya mereka betul. mencoba membuka ceruk pasar besar, tetapi yang salahnya kemudian Giring itu Hmm, tidak cukup punya narasi yang kuat untuk membawa ini gitu. Jadi ya kayaknya terjadi malah hmm, decline, bukannya malah naik tapi malah kualitasnya semakin menurun gitu, itu hmm, yang terjadi. Harusnya ini memang waktu-waktunya yang krusial, dan eh, hmm. kalau dia ingin tetap eksis pada pemilu 2024 perlu ada rebrand lagi. Mereka harus menentukan ceruk di pasar di mana. Hmm, Dan kedua Pak, gini, hmm, partai ini udah kadung terjadi semacam apanya ya, loyalisnya Pak Jokowi. Itu juga cilakannya iya, di situ. iya. Ya, Mhm, loyalisnya cilakannya di situ, dan dia sementara Pak Jokowi ini eranya akan berakhir. Jadi artinya kan dia akan ikut, mhm, kalau dia tetap bersama Pak Jokowi, dia akan ikut tenggelam bersama Pak Jokowi, dan dia mencoba merebrand dengan mhm, ikut mendorong penerusnya Pak Jokowi dalam hal ini Ganjar Pranowo. Tapi kan kemudian dia berhadapan dengan mhm, PDIP. Ini yang jadi, dan dia terpaksa akhirnya minta maaf kepada PDIP beberapa waktu yang iya, lalu, Grace Natali. Ini mhm, menarik, ini partai-partai anak-anak muda ini bagaimana
mereka coba apakah eh, apa ya mereka ada seniman yang disebut kalau dalam manajemen sebagai turnaround artist gitu ya, yang bisa berhasil membalikkan kapal yang mau karam. Ini menurut saya penting kita kita amati, karena seharusnya memang PS ini tadinya sebagai eksperimen partai anak-anak muda yang sebut harusnya itu menjadi berbeda gitu, Mbak. Iya, tapi kita juga dari awal kita sudah tahu bahwa partai ini memang disiapkan untuk Pak Jokowi begitu ya. Ya Kita tahu Pak memang, Jokowi tidak punya partai begitu kan. ya memang Jadi memang itu. Hmm. iya wajar kalau seandainya pengamat juga mengendus itu. Ya, Iya, ya, mengendus itu dan kemudian dia membuat branding untuk anak-anak muda, seolah-olah di situ dikatakan bahwa anak muda yang kreatif, yang dengan ideologi yang besar gitu ya, tinggi, Pancasilais dan sebagainya, itu berkumpul di situ di PSI. Tapi ya. ternyata suara yang mereka keluarkan, suara yang mereka tinggikan, justru semangat seringkali adalah semangat kebencian, Mas Hersu, Iya, iya. semangat Jadi, pembelahan. ya. Jadi dua Dan dia memang itulah yang disiapkan kemudian untuk, menjadi backfire buat dia. ya. Partai ini memang disiapkan untuk Pak Jokowi dan Ahok sebenarnya pada waktu itu. Tapi Ahok sendiri menolak kan? Iya kan? Betul. Dari pengakuan-pengakuan Ahok kan, Ahok merasa bahwa dia mau Iya, dimanfaatkan oleh teman-teman PSI gitu. Itu beda dengan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi tidak pernah bicara betul. apa tentang PSI, justru kita melihat bagaimana sikap Pak Jokowi itu dengan memberikan porsi-porsi jabatan yang cukup strategis untuk anak-anak PSI, padahal mereka ini partai yang tidak lolos parlemen gitu. Itu hal yang berbedanya di situ ya, antara Ahok dengan Pak Jokowi. Dan Ahok sendiri sekarang memilih malah bergabung di PDIP ya, Mbak ya. Iya, Ya. iya betul sekali Mas Ersu. Oke. Oke, Yes, mari kita pindah kemana dulu nih, Mbak? Anda mau ngomongin soal PPATK dulu atau soal abdesinya nih? Ini kalau bersangkutan dengan PDIP, kayaknya kita sebaiknya ke abdesi nih Mas Hersu, Oke. karena rupanya ini dukungan PDIP kepada usulan untuk perpanjangan masa jabatan kepala desa dan lurah dan sebagainya dari 6 tahun menjadi 9 tahun itu yang pertama kali mendukung adalah dari PDIP begitu, dari partai-partai yang ada itu adalah PDIP. Dan kemudian ini kita melihat juga bahwa dari abdesi dan kemudian juga dari organisasi begitu ya, organisasi yang lain gitu, Apetnas gitu ya, sebenarnya hampir sama saja. Ini mereka mengatakan bahwa parpol itu justru yang menggoda kepala desa dengan perpanjangan masa jabatan untuk mendapatkan suara yang hubungannya dengan 2024 nanti gitu. Jadi ini unik ya, mereka apa unjuk rasa yang diikuti oleh belasan ribu kepala desa pada tanggal 17 kalau tidak salah ya, 1 minggu yang lalu. Jadi hari Selasa minggu yang lalu itu terjadi unjuk rasa di depan DPR. Mereka menuntut agar perpanjangan masa jabatan 6 tahun menjadi 9 tahun itu. Dan kemudian tadinya kan kita melihat itu adalah sesuatu yang bottom up gitu, datang dari bawah ke atas begitu, diusulkan kepada Apeknas misalnya, itu dia mengatakan juga bahwa isu perpatakan suara Mas Hersu. Jadi maksudnya adalah parpol yang mendukung itu nanti, parpol yang mendukung usulan mereka itu nantinya akan menjadi parpol pilihan mereka di desa begitu. Nah, sementara parpol yang menolak itu ya seperti yang pernah viral unggahannya gitu ya, mereka sendiri yang merekam, walaupun kemudian mereka minta maaf dan mengatakan bahwa itu hanya bercanda saja, tapi jelas-jelas mereka mengatakan bahwa kalau ada parpol yang berani menolak usulan perpanjangan periodisasi tersebut, maka akan dihabisi di tingkat desa begitu. Artinya parpol tersebut tidak akan dipilih. Nah, eh, apa yang terjadi, pengakuan dari abdesi ini tadi tentu ini menjadi sesuatu yang ini ya Mas Ersu, sungguh bertentangan dengan demokrasi begitu. Ini menjadi sesuatu yang anti klimaks dari kita membangun demokrasi. Kemudian ini dengan cara-cara seperti ini kan sepertinya demokrasi ini menjadi sesuatu yang ya demokrasi-demokrasian begitu. Kalau saya melihat ini malah lebih parah dari Orde Baru. Kita dulu tidak ingin Orde Baru karena apa ya, dulu di masa Pak Harto itu 5 tahun lagi dan kemudian ini aneh juga belakangan dari abdesi ini justru mengusulkan tidak hanya 2 periode tapi 3 periode, jadi dari 9 tahun itu bisa menjadi 27 tahun dan saya rasa ini akan goal. Nah,
kalau dari banyak pengamat itu mengatakan bahwa ini rupanya seperti Hensat gitu ya, Henry Satrio misalnya, atau Ubedillah Badrun mengatakan bahwa ini akan terjadi dinasti, akan terjadi dinasti-dinasti di desa begitu Mas Hersu. Jadi misalnya 27 tahun. Orang tuanya di situ dia bisa membangun ekonomi, mengumpulkan modal dan sebagainya, tidak apa namanya, memungkinkan, akan menjadi memungkinkan sekali kalau seandainya anaknya pun nanti akan Ya. ikut menjadi kepala desa lagi begitu. Nah, ini kan yang terjadi di pusat, di bupati-bupati, di gubernur, dicontoh oleh desa, tapi dalam skala raja-raja kecil yang lebih kecil itu ada di tingkat desa. Nah, nanti saya khawatir di seluruh Indonesia nanti akan terjadi seperti itu kalau seandainya ini berjalan. Ya, 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 ya. Dan ini yang menarik. Tadi kan Anda menyebut ada kepentingan-kepentingan partai politik. Tapi jangan Hmm, lupa juga orang mencurigai ini hmm, kepentingan dari Pak Jokowi juga berkaitan hmm, dengan tiga periode juga gitu ya. betul. Jadi ini sama ketemu Hmm, nih ya. Jadi yang di PDIP dan juga partai-partai lain itu dengan Pak Jokowi sebenarnya sama-sama bertemu nih dalam soal kepentingan memperpanjang masa jabatan dari kepala desa. Cuma mimpinya saya kira ya. berbeda mungkin ya. Kalau PDIP Hmm, ini lebih mimpi dia berbicara hmm, tentang hmm, voters di pedesaan, hmm, dan yang itu memang menjadi basis dari PDIP. Sementara kalau Pak Jokowi bicara bagaimana ini kemudian momentum ini bisa dimanfaatkan untuk memperpanjang masa hmm, jabatannya, kan gitu. Karena tetap saja saya mendengar bahwa apapun gitu ya, sekarang kalau toh Pak Jokowi mengendorse para hmm, berbagai tokoh misalnya, yang kita tahu selama ini yang diendorse kan Ganjar Pranowo, Pak Prabowo, dan hmm, terakhir Ketua Umum PBB ya Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra. Tapi hmm, sebenarnya di balik endorsementnya Pak Jokowi itu kita selalu ingatkan bahwa sedang memainkan peran smoke and mirror gitu ya, hmm, pesulap gitu. Jadi orang tidak tahu sebenarnya kemana tujuan ya. sesungguhnya. Padahal Hmm, tujuan sesungguhnya adalah tetap saja itu memperpanjang pendirian. masa jabatan gitu. Betul. Jadi Nah, ini semacam deception ya, kalau atau ya betul. tadi sulang sulap itu kan ada kaca, ada asap gitu sehingga penonton itu nggak ngerti sebenarnya ketika dia mau, sebenarnya tujuan utamanya bukan yang dilihat oleh penonton gitu. Itu yang terjadi Hmm. sekarang dengan Pak Jokowi dalam soal isu 3 periode ini. Jadi eh, ya apa boleh buat kita terpaksa melihat semua apapun yang terjadi sekarang ini itu kaitannya ke situ lagi, tetap memperpanjang masa jabatan gitu. Mhm. Iya Mas Ersu, sekarang kita bayangkan saja kalau seandainya 6 tahun saja, berdasarkan Undang-Undang Desa ini kan hanya 6 tahun periodisasi ya Mas Ersu, dan kemudian dapat diperpanjang lagi menjadi 18 tahun gitu kalau seandainya terpilih dalam 3 periode. Nah, 6 tahun saja itu sudah ada 686 kepala desa yang menjadi tersangka korupsi saat ini. Apalagi kalau seandainya 9 tahun gitu. 9 tahun kemudian diperpanjang lagi 18 tahun, dipanjang lagi menjadi 27 tahun gitu. Artinya kalau seandainya seseorang itu dia terpilih pada usia misalnya 27 tahun atau 37 atau 30 tahun misalnya, maka sampai pensiun dia menjadi kepala desa begitu. Itu kan usia dari ASN atau PNS begitu ya, ketika dia masuk menjadi ASN, kepala desanya dia, ketika orang tersebut kemudian pensiun, kepala desanya ya masih dia begitu. Nah, kalau saya melihat ini Mas Hersu, ini jabatan 9 tahun hingga berpeluang 27 tahun itu berpotensi besar memang menjadi absolut ya. Apalagi kalau kemudian dinasti itu terbangun, anaknya 27 tahun lagi begitu. Ini berbahaya sekali begitu. Jadi ini sungguh-sungguh bertentangan dengan demokrasi. Nah, yang main di sini kalau saya lihat itu memang Budiman Sujatmiko dari PDIP. Saya lihat dia memang gerilyanya sudah lama ini dan dia salah satu kader PDIP yang tidak lolos di Senayan, kemudian dia diberikan jabatan sebagai komisaris dari PTPN 5 itu wilayah kerjanya ada di daerah Riau begitu ya. Dan dia banyak bersentuhan dengan desa dan dia tidak hanya di wilayah Riau saja, dia membina kepala desa, badan usaha milik desa ya, kita sebutnya BUMDes begitu, itu juga di wilayah-wilayah lain dan dia wacana untuk 6 tahun menjadi 9 tahun ini sudah dia gulirkan sejak lama Mas Hersu, kalau saya lihat demikian. Dan alasannya adalah itu tadi alasan yang tidak masuk akal bahwa
pada 2 periode pertama itu akan menjadi struggle bagi si kepala desa itu, karena biasanya kalau di desa, seorang kepala desa mencalonkan diri, maka lawannya adalah masih saudaranya, masih sepupunya, masih kerabatnya. Nah, 2 tahun itu dianggap sebagai masa konsolidasi. Kemudian 2 tahun berikutnya dianggap sebagai menata manajemen. Hmm. Dan sehingga sisanya hanya 2 tahun dia bekerja. Itu menurut penalaran dari Budiman Sujatmiko. Lah kalau seandainya dengan orang yang ketika diserahi jabatan 2 tahun saja dia masa konsolidasi, kemudian 2 tahun menata manajemen, ya nggak usah dipilih lah orang itu, begitu kan? Ini Hmm. kan masalah leadership, berarti masalah kemampuan, begitu. Nah, sekarang ini dan kalau kita melihat dari wacana demokrasi itu tadi, seharusnya yang mengusulkan ini kan rakyat ya Mas Hersu. Hmm. Harusnya mengusulkan namanya demokrasi, suara rakyat, suara apa namanya, suara masyarakat, begitu. Harusnya usulan-usulan seperti ini datangnya dari warga masyarakat, bukan dari orang yang sudah duduk di tampuk pemerintahan itu. Tapi kalau yang istilahnya misalnya ini kan seperti bupati misalnya atau gubernur ingin memperpanjang masa jabatan juga, kan aneh. Tapi kalau rakyatnya yang memang merasa bahwa signifikan sangat ini, kemudian rakyat menginginkan dia menjabat lagi, ini menjadi sesuatu yang warnanya. Ada kegiatan dari Hasto juga, Sekjen PDIP Hasto Kristianto, ini pada bulan November 2022. Jadi acaranya adalah Silaturahmi Nasional Asosiasi Kepala Desa dan Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia, atau disingkat itu AKD Papdesi. Nah, ini Papdesi nih, lain lagi, bukan Apdesi ya, organisasi yang satu lagi. Yang kemudian itu dalam rangka usulan perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang desa, yaitu itu tadi, perubahan masa jabatan. Hasto mengatakan demikian, Mas Irsu. Ini acaranya di Ngawi, Jawa Timur ya. Pada acara tersebut Hasto datang dan dia mengatakan, burung elang terbang tinggi, menembus awan bergelombang penuh percaya diri. Para kepala desa penuh percaya diri, perjuangkan masa jabatan 9 tahun bagi kejayaan negeri. Ini luar biasa. Dan saya juga heran, ini apakah hanya PDIP saja yang diundang ke acara tersebut, begitu ya? Atau karena PDIP mengendorse perpanjangan masa jabatan ini sehingga dia datang ke situ, begitu. Saya tidak melihat ada partai lain, begitu ya, yang kemudian ditulis oleh media, karena memang ini siaran persnya itu ditulis secara tertulis dan kemudian dikirim kepada media. Dan satu lagi yang menarik, dia juga mengatakan demikian. Secara geopolitik harus kita lihat juga tren global. Xi Jinping saja diperpanjang 3 periode, apalagi kepala desa. Luar biasa ini manuver dari PDIP ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, saya kira karena mereka tahu bahwa desa ini basis suara mereka gitu ya. Jadi mereka harus memenangkan itu. Sebenarnya gini ya, kalau saya melihat bahwa kepada politisi itu bekerja sampai level desa itu bagus. Gitu ya, Mbak ya. Tapi harusnya itu bagian dari proses edukasi kepada publik, kepada rakyat gitu, untuk membangun demokrasi, bukan malah justru melanggengkan kekuasaan semacam itu. Itu yang penting. Kita dorong sebenarnya Pak, jangan para wakil rakyat ini langsung bersentuhan dengan rakyat-rakyat di desa, ngerti aspirasi mereka dan sebagainya, dan ada peran dari para politisi itu untuk mengedukasi publik, meningkatkan literasi publik tentang itu, tapi justru bukan dengan manipulatif dan dengan mendorong-dorong perpanjangan masa jabatan dan sebagainya. Ini saya kira kan kita bayangin rumusnya kan dalam demokrasi itu sebenarnya rumusnya semua kekuasaan itu harus dibatasi. Itu justru rumus bakunya seperti itu. Kenapa? Karena ada semacam adagium kan bahwa power tend to corrupt gitu, absolutely power corruptly absolutely kan, artinya begitu. Jadi siapapun orang itu nature-nya memang harus dibatasi. Sebaik apa sehebat dia apapun, dia itu harus dibatasi. Itu justru bukan malah diperpanjang dengan alasan ini kita perpanjang. Itu nanti bahaya kalau terjadi semacam itu. Semua orang akan menggunakan dalih berbagai macam cara. Jadi apapun semangatnya, termasuk kepala desa, harus dibatasi. Saya kira gitu ya Mbak ya, standpoint kita ya Mbak. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi sebaik apapun pemimpin tetap harus dibatasi, begitu.
karena tetap masih ada sesuatu yang mungkin belum terbuka, sesuatu yang mungkin terjadi tapi baru terbuka ketika dia sudah tidak menjabat lagi dan sebagainya, ada penyelewengan dan sebagainya, itu kan seringkali terjadi seperti itu. Walaupun rakyat begitu mencintainya, mungkin dia bisa berperan dalam hal yang lain, begitu. Seperti kalau misalnya mungkin di negara lain ada perdana menteri, ada presiden, nah dia bisa tuh pindah dari perdana menteri menjadi presiden misalnya. Tapi kalau di Indonesia kan tidak ada. Tapi dalam hal ini Indonesia masih banyak sekali lembaga-lembaga yang lain yang kemudian dia seorang pemimpin tetap bisa berperan, dia bekerja di situ, tidak harus di situ. Karena kalau seandainya ini terjadi seperti di tingkat desa, saya bisa membayangkan bagaimana perbedaan pikiran 10 tahun atau 15 tahun saja antar generasi itu sudah sangat berbeda jauh, Mas Ersu, dalam hal teknologi, dalam hal berbagai kemampuan. Nah, ini artinya regenerasi akan berlangsung sangat-sangat lambat. Ya. Dan Indonesia akan susah maju bertahun-tahun, itu cenderung akan makin bisa menutupi kelemahannya, akan makin bisa menutupi korupsinya, karena tangannya mencengkram lebih dalam begitu. Dalam hal ini dan kemudian pelemahan itu terjadi di desa dan cengkraman partai politik begitu akan menjadi semakin kuat, yaitu partai politik yang mendukung mereka. Jadi ini kan menjadi imbal balik kan. Mereka mengharapkan ada imbal balik, partai politik mencekoki kepala desa agar mereka mengusulkan itu dan kemudian balas budi kepada partai politik tersebut dengan memilih mereka. Ini nggak akan ada habisnya nantinya. Yes, oke. Nah, ini kita lanjutkan lagi yang ngomong soal partai politik ya. Tapi ini kaitannya dengan isu korupsi yang tadi Anda sebut ya. Dan korupsinya ini korupsi yang salah satu yang jahat ya, karena berkaitan dengan lingkungan ya. Dan data ini nggak main-main ya, karena data ini yang menyampaikan adalah PPATK ya. PPATK itu adalah lembaga yang sebenarnya gampangnya ini tim penindakan money laundering ya, cuci uang gitu ya, Mbak ya. Betul, Ini betul. yang terjadi kan semacam itu, dan angkanya itu saya kira itu yang termonitor saja oleh PPATK sampai sekitar 1 triliunan gitu ya di situ. Padahal kita tahu bahwa apalagi kan sekarang ini dengan sistem sekarang ini konsesi-konsesi pertambangan itu kan jadi bancakan gitu. Tapi sebenarnya justru sekarang kan mulai semua ditarik di pusat. Kalau dulu kan pemerintah daerah yang main, Mbak. Tapi sekarang kan semua pemerintah pusat. Jadi menurut saya ini juga soal yang serius karena berkaitan ini jahat sekali gitu, untuk bagian dari melanggengkan kekuasaan, kemudian mereka menghalalkan berbagai cara dan kemudian merusak lingkungan. Ini menurut saya juga saya sepakat dengan Anda tadi bahwa ini soal isu penting, tapi kelihatannya kemarin tidak cukup mendapat perhatian publik karena kita tersedot hiruk pikuk dengan persoalan-persoalan politik lainnya gitu. Iya, temuan PPATK ini sangat-sangat penting ya, tapi karena kita memang isu-isu politik yang lain itu sangat-sangat menyita perhatian publik, maka tidak banyak yang membicarakan ini. Saya ingin membacakan saja Mas Hersu ini apa yang dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK ini, dia mengatakan bahwa uang hasil kejahatan dari lingkungan atau secara global itu sering disebut sebagai green finance, anggota partai politik mengalir ke anggota parpol dan untuk digunakan mendanai pemenangan pemilu 2024. Ini kan dahsyat sekali. Jadi temuannya ini sudah sangat mengarah gitu, Mas Ersu. Artinya kalau PPATK mengatakan demikian, dia bisa melihat aliran dana itu, bagaimana aliran dana itu dari misalnya hasil pertambangan ilegal atau hasil penangkapan ikan ilegal atau hasil-hasil yang lainnya, misalnya illegal logging atau pembalakan liar dan sebagainya, itu bagaimana dana itu dari pelaku mengalir kepada pihak-pihak yang ternyata orang tersebut terindikasi sebagai anggota partai politik begitu. Dan kemudian ini mengalir lagi, uang ini digunakan untuk pemenangan pada tahun 2024. Saya rasa tidak main-main kalau PPATK sampai sudah mengatakan demikian. Dan nilai uang tersebut itu mencapai 1 triliun lebih, Mas Ersu. Jadi ini PLT, Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK, namanya adalah Pak Danang Trihartono. Ini dia mengatakan itu dalam rapat koordinasi nasional atau Rakornas PPATK. Dan kemudian dia mengatakan juga bahwa GFC ini adalah kejahatan yang terjadi secara berjamaah. Jadi bukan kejahatan independen. Artinya kalau kejahatan berjamaah, maka ini peluang untuk saling menutupi dan terbongkarnya itu menjadi makin sulit begitu, Mas Ersu. Kalau kejahatan independen dia mungkin tidak banyak orang yang menutupi, bagaimana dia berkelit saja. Tapi kalau namanya kejahatan berjamaah, maka dipegang satu pun yang lainnya akan menutupi begitu, karena semuanya berkepentingan dalam hal ini begitu. Ya.
Oke, jadi tapi sebentar, ini saya beberapa kali diprotes karena menggunakan istilah berjamaah, Mbak Agi. Ya, walaupun itu Ya, sudah jadi katanya itu kan dari jamak gitu ya. Jadi iya, iya. rame-rame karena kan jamaah itu terminologinya itu ke ibadah gitu, yang sifatnya yang ritual yang mulia gitu ya. Sholat berjamaah apa dan sebagainya gitu. Saya lagi mikir-mikir apa ya penggantinya korupsi berjamaah, apa korupsi massal, korupsi rame-rame. Nah, nanti kita pikirkan. Iya, Tapi korupsi massal, korupsi bergerombol begitu ya, nah, gerombol. gerombolan koruptor. Tapi agak beda memang terminologinya. Kalau berjamaah itu kan ada imamnya, ada jamaahnya. Tapi ini saya dengar kok aspirasi Anda banyak viewer kita yang memprotes jangan pakai berjamaah dong, itu konotasinya kan itu ibadah gitu. Oke, tapi ini soal yang serius saya kira mau karena untuk pemenangan pemilu itu partai-partai politik itu kemudian menggunakan berbagai cara dan menghalalkan apapun gitu. Tadi kan kita sejak awal sebenarnya udah mulai ngomong gitu, termasuk dalam soal perpanjangan masa jabatan dari kepala daerah tadi itu kan tukar tambah dalam soal pemenangan pemilu juga gitu. Karena bukan hanya PDIP kok yang saya tahu yang mendukung ini, banyak partai-partai lain juga ikut mendukung Mbak di parlemen gitu ya. Bahkan partai oposisi di parlemen juga mendukung juga gitu loh. Jadi ini kan ini memang menggoda buat mereka untuk mempolitisasi apapun yang potensi untuk memenangkan mereka pada Pilpres 2020 pemilu 2024, termasuk juga tadi untuk pembiayaan. Nah, tapi gini, jangan sampai kemudian kita terjebak kan ada soal pembiayaan ini kan kemarin berkaitan dengan sistem proporsional terbuka dan tertutup gitu ya. Iya. Dianggap bahwa dengan sistem sekarang itu dengan terbuka itu nanti akan jadi lebih kompetitif dan mereka akhirnya bersaing di antara partai-partai sendiri dan money politiknya menjadi lebih masif. Karena itulah kemudian juga ya ini karena sistem proporsional tertutup terbuka jadi korupsinya terjadi. Jangan sampai diarahkan seperti itu. Iya, ya betul sekali Mas Hersu. Kalau kita kembali kepada yang tadi ya soal perpanjangan periodisasi kepala desa yang itu akan memberikan imbal balik suara untuk partai-partai yang memilih itu ya memang betul tidak hanya PDIP, contohnya adalah PKB begitu ya. Karena salah satu yang mengendorse adalah Kementerian Desa atau Kemendes dan itu adalah Halim Iskandar dan kita tahu Halim Iskandar kalau tidak salah kakak atau adik kakak dari Muhaimin Iskandar ya Mas Hersu ya. Ya tidak heran kalau kemudian Halim Iskandar ini juga menyetujui untuk perpanjangan kepala desa begitu ya menjadi 9 tahun dan kemudian langsung ketika ada unjuk rasa itu dari PKB yaitu Muhaimin Iskandar sebagai ketua umumnya itu juga langsung menyetujui usulan tersebut begitu. Nah, ini memang kemudian karena mungkin juga ancaman itu ya yang dikatakan itu hanya bercanda bahwa maka di desa kepada parpol-parpol yang tidak menyetujui usulan dari kepala desa maka akan dihabisi di tingkat desa. Suara dari rakyat tidak akan diberikan kepada parpol yang tidak menerima usulan tersebut. Nah, ini ancaman ini kan tentunya cukup signifikan kepada parpol yang tadinya misalnya ingin menolak atas nama demokrasi dan sebagainya begitu. Nah, kembali kepada PPATK ini Mas Hersu. Kalau menurut Ivan ini menarik sekali. Dana yang mengalir itu. Ivan ini ketua KPK, ketua. Iya, betul. Kepala PPATK, sorry, kepala PPATK. Kepala dari PPATK, iya. Dia mengatakan bahwa temuan ini berasal dari ketika dia melakukan penelitian ya Mas Heru, melakukan penelitian tentang permodalan pemilu. Kan kita selama ini memang pemilu permodalan dari partai politik dalam mengikuti pemilu. Selama ini kan kita memang gelap ya. Ini dari mana dari mana. Nah kalau PPATK kan bisa melihat itu. Dan kemudian ini sudah berlangsung selama 3 tahun untuk yang 2024 ini. Nah ini berasal dari kejahatan tambang ilegal, pembalakan liar dan penangkapan ikan ilegal. Jadi dari 3 itu yang besar. Jadi 3 itu yang besar. Dan kemudian jadi sumber-sumber ilegal tersebut, Mas Hersu, meningkat sangat signifikan. Ini saya baca ya, ada laporan transaksi keuangan mencurigakan, kategorinya itu, atau LTKM. Nah itu pada tahun 2021 terdapat 60 LTKM atau laporan transaksi keuangan mencurigakan dengan nilai hanya 883,2 miliar. Tapi pada tahun 2022 kemarin, ini peningkatannya cukup
luar biasa Mas Ersu, itu terdapat 191 LTKM dibandingkan dengan 60 tadi. Dan kemudian ini transaksi via bank ini ya. Ini nominalnya 3,8 triliun. Ya. Dari sebelumnya hanya 800 sekian miliar menjadi 3,8 triliun. Ini transaksi via bank, belum lagi transaksi yang non bank gitu. Ya, oke. Jadi itu tadi memang menjelang pemilu ini banyak sekali transaksi-transaksi gelap, itu baik transaksi dari sisi keuangan maupun transaksi politik ya. Tadi kalau kita bicara soal keperpanjangan kepala desa itu bagian dari transaksi politik, kalau yang ini transaksi keuangan, yang ini biasanya digunakan untuk money politik tadi. Tadi kan saya singgung juga soal ada partai oposisi juga yang mendukung ini, karena PKS juga ketika menerima audiensinya kepala desa ini juga mendukung gitu. Ini ada anggota legislatif dari PKS yang namanya Sahrul Aidi Ma'asad, mohon maaf kalau saya salah nama, dia tegas. Ini anggota Komisi 5, dia juga mendukung perpanjangan masa jabatan. Jadi ini memang pilihan-pilihan pragmatis dari partai-partai politik, dan kita kadang-kadang dalam situasi semacam ini kita jadi kadang-kadang bingung, padahal kan sebenarnya harusnya partai-partai politik itu ya selain mereka berjuang untuk mendapatkan suara, tapi mereka ini adalah juga pejuang penegakan demokrasi gitu. Jadi artinya jangan karena semata-mata untuk meraih dukungan kemudian segala macam ditabrak gitu, dan itu menghalalkan berbagai bermacam cara, termasuk juga menabrak rambu-rambu demokrasi kan gitu. Ini kan ironis ya kalau ada partai-partai politik yang harusnya bagian dari proses dia untuk membangun demokrasi kita, menjaga demokrasi kita utuh, tapi kemudian karena semata-mata ingin melanggengkan kekuasaan atau memperoleh kemenangan, kemudian mereka menabrak rambu-rambu demokrasi itu. Saya kira itu ya Mbak Agi perbincangan kita kali ini. Kita akan ngobrol lagi besok, dan kita berani pastikan bahwa politiknya masih akan terus tinggi, tensi politik akan terus meningkat karena ini sudah tahun-tahun politik, dan itu sampai menuju tahun 2024. Itu kalau Pak Jokowi tidak berhasil menunda perpanjangan masa jabatan. Iya, jadi indikasi ini perpanjangan masa jabatan kepala desa ini, kalau tadinya misalnya contoh ada di atas ya, Pak Jokowi dulu yang berhasil menunda menunda masa jabatannya perpanjangan maupun 3 periode begitu kan, kemudian itu akan dicontoh di tingkat desa. Tapi rupanya sekarang ini kalau seandainya ini terjadi di tingkat desa dan disetujui, maka itu akan menjadi role model begitu ya untuk aspirasi rakyat itu nanti. Ya, aspirasi rakyat, betul. Dan ini benar-benar menyalahi demokrasi, menyalahi reformasi, cita-cita, salah satu cita-cita reformasi sekali lagi itu adalah membatasi masa jabatan presiden dan juga semua pejabat-pejabat di bawahnya. Sebaik apapun dia, regenerasi harus ada. Oke, itu sepakat itu. Oke, kita masih pamit ya, Mbak Agi. Saya Hersu Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam waras, salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.